کارا درست میشه. مسیر ادامه داره سردار. من با استحکام تا اینجاش با موفقیت رفتیم. Apakah ini keberuntungan atau pengkhianatan terbesar di lingkaran kekuasaan Iran? Karena setiap kali elit Iran diserang, satu orang selalu hidup, Ismail Qani. Dunia dikejutkan oleh kabar yang mengguncang keseimbangan politik Timur Tengah. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam sebuah serangan besar pada akhir Februari. Serangan tersebut bukan sekadar operasi militer biasa, melainkan pukulan langsung ke jantung kekuasaan Iran. Kompleks yang selama puluhan tahun dianggap sebagai salah satu lokasi paling aman di negara itu berubah menjadi puing dalam hitungan menit, menewaskan sejumlah pejabat tinggi yang berada di lingkaran kekuasaan paling dalam. Di tengah kekacauan itu, muncul satu fakta yang segera memicu tanda tanya besar. Hampir semua tokoh penting yang hadir dalam pertemuan tersebut menjadi korban. Namun satu nama kembali lolos tanpa luka berarti. Sosok itu adalah Ismail Qani, komandan pasukan Quds yang selama ini memegang kendali operasi luar negeri Iran. Bagi publik Iran, keselamatan Qani mungkin terlihat sebagai keberuntungan semata. Namun bagi kalangan analis intelijen regional, pola ini mulai terasa terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Ini bukan pertama kalinya ia selamat dari operasi yang sangat presisi. Bahkan bukan kedua kalinya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia tercatat lolos dari serangkaian serangan mematikan yang menargetkan elit militer Iran. Spekulasi pun berkembang cepat. Di ruang diskusi para pengamat keamanan Timur Tengah, muncul teori yang sebelumnya dianggap terlalu sensitif untuk dibicarakan secara terbuka. Apakah mungkin seseorang yang berada paling dekat dengan pusat kekuasaan justru menjadi celah terbesar dalam sistem pertahanan Iran sendiri? Untuk memahami misteri tersebut, kisah Ismail Qani harus ditarik jauh ke belakang. Ia lahir di kota religius Mashhad pada akhir 1950-an, sebuah periode ketika Iran sedang berada di ambang perubahan besar. Ketegangan sosial, ekonomi, dan politik perlahan memuncak menuju peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Iranian Revolution. Revolusi itu menggulingkan monarki Shah dan melahirkan sistem Republik Islam yang baru. Dalam suasana penuh semangat ideologi tersebut, Iran membentuk pasukan elit bernama Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Organisasi ini bukan sekadar militer biasa, melainkan penjaga ideologi revolusi sekaligus alat utama kekuatan strategis negara. Qani termasuk generasi awal yang bergabung dengan IRGC. Ia dikenal bukan sebagai sosok flamboyan, melainkan figur yang bekerja diam-diam di balik layar. Karirnya berkembang perlahan namun stabil, terutama saat ia menjadi orang kepercayaan komandan legendaris Iran, Qasem Soleimani. Di bawah kepemimpinan Soleimani, pasukan Quds berkembang menjadi jaringan operasi lintas negara yang sangat kompleks. Dari Irak hingga Suriah, dari Lebanon hingga Gaza, pengaruh Iran meluas melalui jaringan milisi sekutu yang terkoordinasi rapi. Soleimani dikenal sebagai arsitek strategi regional Iran yang sulit ditandingi. Segalanya berubah drastis pada tahun 2020 ketika Soleimani tewas akibat serangan drone Amerika Serikat di Baghdad. Operasi tersebut menjadi salah satu pembunuhan target paling kontroversial dalam sejarah modern Timur Tengah dan mengubah arah kebijakan keamanan Iran secara permanen. Setelah kematian Soleimani, posisi komandan pasukan Quds diberikan kepada Qani oleh Ali Khamenei. Penunjukan itu mengejutkan sebagian analis karena Qani dianggap kurang karismatik dibanding pendahulunya. Namun ia dipercaya sebagai figur loyal yang memahami jaringan internal IRGC secara mendalam. Sejak saat itu, Qani otomatis masuk ke lingkaran paling rahasia kekuasaan Iran. Ia memiliki akses terhadap strategi militer, operasi intelijen, hingga komunikasi dengan kelompok milisi regional. Posisi ini membuatnya mengetahui hampir semua rencana penting negara. Namun justru pada periode kepemimpinannya, serangkaian kegagalan besar mulai terjadi. Tokoh-tokoh kunci dalam jaringan pro-Iran satu persatu tewas dalam operasi yang sangat presisi. Banyak analis menilai akurasi serangan tersebut menunjukkan adanya kebocoran informasi tingkat tinggi. Peristiwa pertama yang menimbulkan kecurigaan terjadi di Beirut pada 2024. Serangan udara menghantam wilayah yang diakini menjadi lokasi pertemuan tokoh penting Hezbollah. Target utama operasi itu adalah Hasan Nasrallah dan lingkaran kepemimpinannya. Laporan awal bahkan sempat menyebut Qani ikut menjadi korban. Namun beberapa hari kemudian ia muncul di televisi Iran dalam kondisi sehat. Fakta yang membuat situasi semakin janggal adalah informasi bahwa ia sebelumnya dijadwalkan menghadiri pertemuan di lokasi tersebut sebelum rencana mendadak berubah. Insiden berikutnya terjadi selama konflik besar Iran-Israel yang dikenal sebagai Perang 12 Hari pada 2025. Dalam operasi tersebut, Israel mengklaim berhasil menewaskan puluhan pejabat militer serta ilmuwan nuklir Iran dalam waktu singkat. Sekali lagi, nama Qani sempat masuk daftar korban yang beredar di media internasional. Namun tak lama kemudian ia muncul di hadapan publik, menghadiri acara perayaan yang disebut sebagai kemenangan strategis Iran. Pola yang sama terus berulang. Ia selalu tidak berada di lokasi saat serangan terjadi, atau meninggalkan tempat beberapa saat sebelumnya. Dalam dunia intelijen, pola semacam ini jarang dianggap kebetulan murni. Para analis keamanan menyebut adanya anomali survivabilitas, istilah tidak resmi untuk menggambarkan individu yang terlalu sering selamat dari operasi presisi tinggi. Biasanya, fenomena seperti ini memicu investigasi internal karena kemungkinan adanya kebocoran informasi. Kecurigaan semakin meningkat setelah jaringan yang dikenal sebagai poros perlawanan Iran mulai kehilangan figur pentingnya.
Struktur yang dulu dibangun rapi oleh Soleimani perlahan melemah akibat kehilangan pemimpin utama secara beruntun. Beberapa tokoh Hamas, termasuk Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, dilaporkan tewas dalam operasi berbeda selama periode konflik 2024 hingga 2025. Kehilangan ini memutus banyak jalur koordinasi strategis Iran di kawasan. Di Lebanon, kematian tokoh-tokoh senior Hezbollah semakin memperparah situasi. Struktur komando regional yang sebelumnya solid mulai mengalami fragmentasi dan kehilangan arah strategis. Sebagian pengamat mulai mempertanyakan apakah perubahan ini sekadar akibat tekanan militer Israel yang meningkat, atau ada faktor internal yang mempercepat keruntuhan jaringan tersebut. Kecurigaan makin tajam ketika muncul laporan bahwa daftar target eliminasi Israel tidak mencantumkan nama Ka'ani. Meski tidak pernah dikonfirmasi sepenuhnya, rumor ini menyebar luas di kalangan analis regional. Badan Intelijen Israel, Mossad, bahkan pernah mengeluarkan bantahan singkat bahwa Ka'ani bukan agen mereka. Namun dalam dunia intelijen, bantahan resmi seringkali justru memunculkan spekulasi baru. Laporan lain menyebut Ka'ani sempat diperiksa oleh unit keamanan internal IRGC terkait dugaan infiltrasi intelijen asing. Hingga kini tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Iran mengenai isu tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan itu, sejarah menunjukkan bahwa infiltrasi intelijen di Iran memang bukan hal baru. Sejumlah operasi rahasia sebelumnya menunjukkan kemampuan luar biasa jaringan Mossad dalam menembus sistem keamanan Iran. Antara 2010 hingga 2012, beberapa ilmuwan nuklir Iran tewas dalam pembunuhan misterius yang dilakukan dengan metode sangat presisi. Operasi tersebut diyakini melibatkan jaringan agen yang telah lama tertanam di dalam negeri Iran. Pengakuan mengejutkan bahkan pernah disampaikan mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, yang menyatakan bahwa seorang pejabat intelijen yang bertugas memburu agen Mossad ternyata justru bekerja untuk Israel. Pernyataan itu menggambarkan betapa kompleksnya perang intelijen modern. Dalam konflik semacam ini, musuh tidak selalu datang dari luar, tetapi bisa berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Kemajuan teknologi pengawasan, satelit, dan intelijen digital juga membuat operasi militer semakin akurat. Target dapat dilacak berdasarkan komunikasi, pola perjalanan, hingga kebocoran internal yang sangat kecil sekalipun. Dalam konteks ini, keberhasilan serangan berulang terhadap elit Iran memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah Iran menghadapi serangan eksternal semata, atau sedang berhadapan dengan perang bayangan dari dalam? Sebagian analis percaya Ka'ani hanyalah korban keadaan, seorang komandan yang mewarisi sistem yang sudah rentan sejak lama. Yang lain melihat kemungkinan bahwa ia mengetahui ancaman lebih cepat dibanding orang lain sehingga selalu berhasil menghindar. Ada pula teori bahwa rumor pengkhianatan sengaja disebarkan sebagai bagian dari perang psikologis untuk menciptakan ketidakpercayaan di dalam struktur kekuasaan Iran. Dalam dunia intelijen, keraguan seringkali lebih berbahaya daripada peluru. Ketika kepercayaan internal runtuh, sebuah sistem pertahanan bisa melemah tanpa perlu diserang secara langsung. Hingga hari ini, tidak ada bukti publik yang benar-benar memastikan posisi sebenarnya Ismail Ka'ani. Ia tetap menjabat, tetap muncul di hadapan publik, dan tetap menjadi figur misterius di tengah badai konflik regional. Apakah ia sekadar orang yang sangat beruntung, komandan yang cerdas membaca ancaman, atau bagian dari permainan intelijen yang jauh lebih besar? Dunia mungkin belum akan mengetahui jawabannya dalam waktu dekat. Yang jelas, kisah ini menunjukkan bahwa perang modern bukan hanya soal rudal dan tank. Di balik setiap ledakan besar, ada pertarungan sunyi antara informasi, loyalitas, dan rahasia yang tidak pernah sepenuhnya terungkap.